Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video ini kita akan mempelajari tentang pautan gen atau gene linkage. Ini juga merupakan pola-pola hereditas ya. Untuk pola-pola hereditas selanjutnya, yakni ada pindah silang, kemudian gagal berpisah, itu akan kita pelajari di video selanjutnya. Oleh karena itu, untuk yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal ya ketika ada update video yang baru. Oke, kita mulai tentang apa itu pautan gen atau gene linkage. Jadi pautan gen adalah gen-gen pada kromosom dengan lokus yang berbeda, dengan lokasi yang berbeda di kromosom diploid ya. Pada saat pembentukan gamet, tidak lain pembentukan gamet ini adalah pada saat meiosis, utamanya adalah pada meiosis 1, tidak dapat berpisah secara bebas. Akibatnya, ada gamet-gamet heterozigot yang tidak akan terbentuk. Sehingga akhirnya yang terbentuk itu nanti hanya gamet homozigot, baik itu homozigot dominan maupun homozigot resesif. Salah saja adalah A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Ini yang akan terbentuk. Sedangkan A besar, B kecil atau A kecil, B besar ini tidak akan terbentuk karena adanya pautan ini. Nah, macam pautan ada dua macam, yakni pautan autosom, pautan yang terjadi pada sel-sel tubuh, pautan yang terjadi pada kromosom tubuh, dan yang kedua adalah pautan gonosom, pautan yang terjadi pada kromosom kelamin. Jadi yang terpaut adalah gen-gen di kromosom tersebut. Penemu dari pautan gen atau gen linkage ini adalah Thomas Han Morgan. Beliau meneliti pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Kenapa? Karena pada Drosophila melanogaster ini hanya memiliki 4 kromosom, sehingga lebih mudah ya untuk diteliti. Kemudian alasan kedua, Drosophila melanogaster hanya perlu waktu 2 minggu untuk 1 kali siklus reproduksi. Dan untuk setiap 1 kali perkawinan itu akan menghasilkan ratusan keturunan. Itu alasannya ya. Sehingga kalau kita gambarkan di sini, gen terpaut itu misal dalam 1 kromosom ya, lokusnya berbeda. Satunya yang gen 1 ini kan lokusnya di sebelah atas warna biru, kemudian gen 2 ini di bagian bawah ya, warnanya merah ini. Keduanya berada di lokus yang berbeda. Akan tetapi karena memang lokasinya mereka berdekatan, sehingga peluang untuk terjadinya pautan itu tinggi. Sehingga akhirnya gen 1 dan gen 2 ini dikatakan terpaut. Gambar yang tengah, ini kita punya 2 kromosom, lokusnya berbeda. Akan tetapi karena memang beda kromosom gitu ya, gen 1 yang ini, kemudian ini yang gen 2, maka tidak terjadi pautan. Demikian juga pada gambar yang ketiga. Lokasi gen 1 dan gen 2 ini jaraknya berjauhan lokusnya ya, sehingga kemungkinan untuk terjadi pautan rendah. Dengan kata lain, dia tidak terpaut. Seperti itu. Kita langsung ke contoh untuk pautan autosom ya. Misalkan adalah gen penentu bentuk sayap dan penentu warna dada pada Drosophila melanogaster tadi itu. Parental pertama kita silangkan Drosophila melanogaster sayap normal berdada polos dengan genotip K besar, L besar, L besar, sama-sama dominan ya, dengan Drosophila sayap keriput dada lurik, K kecil, L kecil, E kecil, resesif. Maka gamet 1, K besar, L besar. Kemudian untuk sayap keriput dada lurik, gametnya adalah K kecil, L kecil. Sehingga F1-nya adalah K besar, K kecil, L besar, L kecil. Sehingga F1 dari persilangan parental pertama ini 100% bersayap normal dan dadanya polos. Nah, sampai pada F1 ini belum terlihat ada yang aneh gitu ya. Ini biasa terjadi pada persilangan dihibrid seperti yang diteliti oleh Mendel. Nah, kemudian kita lanjutkan ke parental yang kedua dengan cara menyilangkan F1 dengan sesama F1 kan, K besar, K kecil, L besar, L kecil, kita silangkan sesamanya. Gamet yang kita peroleh adalah K besar, L besar, kemudian K besar, L kecil, lantas K kecil, L besar, dan K kecil, L kecil. Demikian juga dengan induk yang lain.
Kalau kita lanjutkan mencari F2 dengan menggunakan diagram papan catur, maka akan dihasilkan 16 individu dengan perbandingan genotip sesuai dengan hukum Mendel 2. Dan perbandingan fenotip yang muncul dari 16 individu tersebut sesuai dengan hukum Mendel 2 adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini yang seharusnya, ini yang diharapkan ya. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata anakan dari F2 itu hanya ada 4 macam genotip dengan 2 macam fenotip saja, yakni K besar, K besar, L besar, L besar, berarti kan sayap normal, dada polos ya. Ini juga sayap normal, dada polos. Ini juga sayap normal, dada polos. Dan yang satunya adalah sayap keriput, dada lurik. Sehingga perbandingan fenotip yang didapatkan oleh Mr. Morgan saat itu adalah sayap normal dada polos sebanyak 3 dibanding sayap keriput dada lurik 1. Dengan kata lain perbandingan fenotipnya adalah 3 banding 1. Bukan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, kenapa demikian? Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya gen K besar dan gen L besar itu terletak pada kromosom yang sama dan mereka saling terpaut. Demikian juga dengan gen K kecil dan L kecil. Jadi seperti ini. K besar L besar berada di kromosom yang sama dan terpaut. Demikian juga dengan K kecil dan L kecil yang merupakan alelnya. Sehingga akibatnya gamet yang terbentuk karena keduanya terpaut, ada K besar, ada K kecil ya. Nah, kalau dari kita ke sini aja. Ini ada gamet yang terbentuk kan, ada K besar, ada K kecil. Kemudian ini L besar, ini L kecil, ini juga L besar, L kecil. Harusnya kan gametnya K besar, L besar, ini K besar, L kecil, K besar, L besar, ini K kecil, L kecil. Akan tetapi, karena seperti yang kita ketahui, kita simpulkan dari hasil penelitiannya Morgan, bahwasanya ternyata K besar terpaut dengan L besar, K kecil terpaut dengan K kecil, sehingga akhirnya tidak akan pernah terbentuk gamet K besar L kecil, K kecil L besar. Karena memang K besar L besar dan K kecil L kecil ini tidak bisa terpisah, mereka terpaut. Untuk membentuk gamet K besar L kecil, berarti kan K besar ini harus memisah dengan L besar, K kecil harus memisah dengan L kecil. Masalahnya mereka berdua ini saling bergandengan, tidak mau memisah, saling terpaut, sehingga akibatnya kedua gamet heterosigot ini tidak terbentuk, sehingga akhirnya hanya akan dihasilkan 2 gamet saja, yakni K besar L besar dan K kecil L kecil, homosigot dominan saja dan homosigot resesif saja, seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi. Jadi demikianlah pautan gen pada kromosom tubuh atau autosom. Oke, kita lanjutkan pada pautan gonosom ya. Jadi pautan yang terjadi pada kromosom kelamin. Salah satu contohnya adalah pada gen penentu warna mata pada Drosophila melanogaster. Jadi pada lalat buah ini, warna mata itu ditentukan oleh gen M besar yang nantinya akan menghasilkan mata merah ya. Di mana mata merah ini terpaut pada kromosom X. Awalnya sih belum diketahui ya, tapi dari penelitiannya Morgan itu akhirnya diketahui bahwasanya gen M besar atau gen penentu warna merah pada lalat buah itu terdapat pada kromosom X. Jadi gen M ini adalah gen dominan atau M besar. Sedangkan alelnya adalah M kecil. Ini menyebabkan munculnya warna putih, kebalikan dari gen M besar warna merah. Nah, misalkan contoh soal, kita punya betina warna matanya merah, kita silangkan dengan pejantan mata putih. Karena betina berarti kan XX ya, karena memang lalat buah determinasi seksnya bertipe XY. Sehingga betinanya XX, pejantannya adalah XY. Oke ya, jadi warna mata merah XM besar disilangkan dengan pejantan warna putih XM kecil Y. Jadi kan ini kalau kita ambil gametnya, karena ini XM besar kan berarti hanya cukup satu ya. Gametnya XM besar, kalau yang pejantan gametnya XM kecil dan Y. Kemudian
terjadi fertilisasi, berarti kan XM besar, XM kecil, dan XM besar Y. Sehingga F1-nya ini adalah 50% betina warna merah dan 50% pejantan warna merah. Matanya ya, dengan kata lain, keseluruhan dari F1 itu matanya berwarna merah, baik itu yang jantan maupun yang betina. Nah, seterusnya kita kawinkan antara F1 tersebut ya, betina mata merah dengan pejantan mata merah. Betina mata merah adalah XM besar, XM kecil, dan pejantan mata merah adalah XM besar, Y. Dari sini kita tentukan gametnya, XM besar, XM kecil untuk gamet dari betina, sedangkan gamet dari pejantan adalah XM besar dan Y. Nih, setelahnya kita fertilisasikan XM besar, kemudian XM besar Y, lantas XM besar, XM kecil, dan yang terakhir adalah XM kecil Y. Kalau kita tentukan fenotipnya, X adalah betina ya, M besar berarti merah. XY jantan, karena ada M besar berarti jantan mata merah. Yang ini XM besar, XM kecil adalah betina mata merah. Yang terakhir XM kecil Y adalah jantan, karena XY, karena ini M kecil, maka berwarna putih matanya. Sehingga kalau kita tuliskan perbandingan fenotipnya adalah warna merah dibanding warna putih adalah 3:1, di mana warna merah ini ada jantan dan ada betinanya ya, sedangkan untuk yang mata putih adalah hanya pejantan. Dari sini kita bisa menuliskan kesimpulan bahwasanya gen penentu warna mata merah atau M besar ini terpaut atau berada pada kromosom X, bukan pada kromosom Y. Karena jika terdapat pada kromosom Y, pasti yang berwarna merah hanya yang pejantan. Karena kan Y kan pejantan ya. Sehingga kalau ternyata ada yang betina, ada yang pejantan itu bisa berwarna merah, berarti terpaut pada kromosom X. Karena baik betina maupun pejantan, kalau betina itu kan kromosomnya XX ya, sedangkan kalau pejantan itu XY. Masing-masing tetap punya kromosom X baik betina maupun pejantan. Sehingga terbukti bahwasanya gen mata warna merah M besar ini berada pada kromosom X, bukan kromosom Y. Jadi contoh pautan gen yang terdapat pada kromosom kelamin pada hewan itu adalah pada kucing ya. Jadi penentu warna bulu pada kucing itu juga terpaut pada kromosom X. Sama seperti warna merah pada Drosophila melanogaster. Sedangkan kalau pada manusia yang terpaut pada kromosom X adalah buta warna dan hemofilia. Sedangkan yang terpaut pada kromosom Y adalah keratoma dissipatum. Ini adalah penebalan di kulit tubuh, utamanya adalah di kulit tangan dan kulit kaki. Kemudian yang kedua adalah ada hipertrikosis. Ini adalah tumbuhnya rambut panjang di telinga ya, sehingga kadang rambutnya sampai keluar terlihat dari telinga bagian luar. Keduanya itu terpaut pada kromosom Y. Jadi demikian adalah penjelasan saya tentang pautan gen atau gene linkage pada kromosom kelamin atau gonosom. Demikian, semoga penjelasan saya bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.